Inilah Rumah Politik tribunbengkulu.com. Pemilu serentak 2024 adalah hajatan pemilu paling bersejarah di negeri ini. Untuk itu, kami, tribunbengkulu.com, meluncurkan program Rumah Politik sebagai wadah bagi masyarakat, penyelenggara, bahkan politisi untuk bersuara lebih banyak, tapi lebih bermutu. Pada edisi politisi kali ini bersama Dr. Andes Haji Sumardi MM, biasa disapa Pak Kombes. Pada masanya dia pejabat pemerintah yang buru-buru banting setir jadi politisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Tribuners? Berjumpa lagi di program Rumah Politik. Kali ini program Rumah Politik sangat spesial nih. Karena tamunya hari ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Sumardi MM. Selamat pagi. Selamat pagi ya Pak ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumardi biasa disapa Pak Kombes. Ya, betul. Saya. Tapi ini Kombes bukan sembarang Kombes. Ya. Ini tokoh yang sangat prominent di Provinsi Bengkulu. Perjalanan karirnya dari sejak mulai PNS, kemudian sempat menjadi wali kota, bahkan sekda juga ya Pak ya. Panjang sekali sampai akhirnya di masa pensiun malah terjun ke dunia politik. Wah, ini Kombes bukan sembarang Kombes ini ya. Nanti kita tanya juga nih, mungkin Tribuners ini rindu mulai dengan sosok yang satu ini. Kita akan sedikit bernostalgia tentang perjalanan karirnya dari muda sampai lebih mudah saat ini. Apa-apa saja resepnya dan sangat energik. Pak Kombes ini terkenal sangat energik. Tadi sebelum wawancara ini sayup-sayup terdengar Pak Kombes sedang diwawancarai oleh mahasiswa kandidat doktor. Dia, saya dengar cerita sampai Elon Musk, owner terbaru Twitter pun di-mention oleh Pak Kombes. Apa saja yang diceritakan Pak Kombes. tapi karena ini programnya Rumah Politik, jadi kita lebih banyak bercerita tentang politik lah. Ya, bagaimana para politisi, kiprah politisi di Provinsi Bengkulu ini, dan tentu saja target 2024, baik partai maupun personal. Seperti itu. Pak Kombes. Ya, siap. Salaman. Siap. Wah, luar biasa. Genggamannya ini juga berbeda Tribuners. Pak Kombes, ini Bapak adalah tokoh senior ya di Provinsi Bengkulu. Mungkin kita perlu remind nih ke masyarakat tentang bagaimana sih perjalanan dari seorang Sumardi atau dari seorang Kombes ini. Ceritakan dulu Pak kepada kita masa mudanya nih seperti apa, awal mula karirnya seperti apa. Saya ingin bercerita ya bahwa ini sama dengan biografi lah, ya kan. Saya sebenarnya dilahirkan dari anak perkampungan. Di mana itu Pak? Di Tebak Gunung. Tebak Gunung Maras. Kalau sekarang Kabupaten Serumah, kalau dulu Kabupaten Bengkulu Selatan. Ya. Kemudian saya disekolahkan di SD di Tebak Gunung, dilahirkan di Tebak Gunung, kurang lebih tanggal 23 November 1960. Tahun 60 ya Pak ya? Kalau di ijazah 23 April 59, karena saya waktu itu maju setahun. Saya sudah ikut-ikutan sekolah karena teman saya taman sepermainan itu mereka kan lebih tua dari saya. Sudah sekolah Jadi semua. mereka ikut sekolah. Saya tidak didaftarkan, tapi saya ikut-ikut aja. Kemudian setelah lama-lama Pak guru saya, Pak Asiin namanya waktu itu. Masih ingat Pak ya? Didaftarkan. Jadi bapak saya kan didatangi, biar didaftarkan aja dia karena dia ikut sekolahan. Ya udah daftarkan. Nah, kemudian naik sampai ke kelas 6, pas mau ujian nggak bisa karena aturan waktu itu ketat, harus umur 7 tahun. 7 tahun ya Pak. Saat itu 7 tahun ya Pak ya? Harus 7 tahun masuknya. Jadi umurnya harus paling tidak 12 tahun ke atas kan gitu. Waktu tamat SD ya. Waktu ujian orang tua saya dihubungi Pak, namanya kepala sekolahnya Abdul Manap. Ini anak tidak bisa ujian kalau tidak dirubah hijrat. Dulu hijrat namanya tanggal. Hijrat, Nah, itu gimana? Ya udah dirubah aja tanggal lahirnya. Dia bilang tahun lahirnya saja dirubah dengan bulannya. Supaya kalau April berarti belum bisa. Jadi harus dibuat tanggal 23 November 1960.
dirubah menjadi 23 April 1959. Jadi dia lebih tua setahun. Orang tua saya kan dia tidak keberatan, nggak apa asal dia ujian. Ternyata lulus beneran, tamatlah saya SD. Tempat Gunung sekitar tahun 73 lah ya. Iya, 73. Ya, kemudian dari sana sambung lagi, dapat saya masuk lagi sekolah SMP Negeri Pajar Bulan. Saya belum tahu cita-cita saya mau kemana, tapi pada saat itu saya sudah bercita-cita saya harus mampu bersaing dengan orang lain. Itu aja rumus saya. Nggak punya cita-cita apa waktu itu kan. Masuklah saya SMP Negeri Pajar Bulan. Nggak ada SMP 1, 2, 3, hanya satu. Di Semidang, Alas, dan Maras itu hanya satu SMP. Satu SMP. SMP Negeri Pajar Bulan, dan satu lagi tingkat pertama itu nama SMEP, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama dan Sekolah Menengah Pertama. Saya masuk SMP Negeri Pajar Bulan, tinggal di rumah paman. Paman di Pajar Bulan. Jaraknya berapa jauh, Pak? Dengan tempat gunung itu sekitar 8 kilo. Oke. 8 kilo. Jadi nginap sana. Paman saya itu namanya Naupin Amir, istrinya itu adik kandung bapak saya Nur Hayati. Persis. Tinggal situ saya selama 3 tahun, selesai. Nah setelah di situ saya mulai masuk SMA Negeri Mana. Oke. Saya waktu itu tinggal di rumah Pak Hadirin, masih adik bapak saya juga, Hadirin Junip. Luar biasa ingatan Pak. Hadirin Junip itu guru adik kandung Bapak atau adik sepupu Bapak. Iya, Pak. Guru SPG Negeri Mana. Saya kan belum ada tempat kemana, saya kemana, tinggal di rumah dia lah. Selama 1 minggu saya mau bilang sama dia, saya masuk SMA Negeri Mana karena saya masuk Akademi Militer. Oh, jadi mulai saat SMA itu mulai mau berpikir ini kemana ini, karena mau kita masuk SMA. Jadi pengen masuk Akademi Militer. Sama cerita sama dia bilang, di kita ini di Provinsi Bengkulu, khususnya Bengkulu Selatan kurang guru. Udah mulai mentok nih, saya pikir udah nggak masuk ini. Ya, jadi masih malam kedua masih cerita tentang guru. Tentang guru lagi dia, Pak, ya. Nah, kemudian malam ketiga habis selesai makan, cerita tentang guru lagi. Prinsip saya setuju guru itu, ya, saya nggak nolak guru. Tapi sayanya yang tidak siap jadi guru. Gitu. Ya. Kemudian dia bilang, nah, kalau SMA itu gampang, nanti saya telepon kawan saya, namanya kawan beliau itu M. Nur Sarjito, guru SMA Negeri Guru Mana. SMA Negeri 1 Mana. Dia kawan dekat dia. Oke. Udah hari keempat, udah mau penutupan, udah terakhir ke SMA Negeri, belum juga, saya masih dibilang cerita tentang guru. Karena dia guru SPG ya, Pak ya? Ya, maksudnya dia tuh suruh masuk guru SPG, bukan guru SMA, bukan guru SMA. Mungkin saya kalau di guru SMA ada mungkin adalah, cuman kalau tertarik juga tidak. Nah, kemudian setelah itu hari terakhir itu saya bilang saya besok mau pulang. Jadi mungkin tidak perlu sekolah aja lah, udah cukup ini aja. Saya bikin kebun aja lebar 10 hektar. Saya bilang saya kira bisa bangun. Saya mau jadi orang kaya aja lah kalau gitu. Mau ke tempat gunung balik gitu ya. Jadi bikin kobak, bikin kebun luas-luas, kupikir juga masih bisa jadi kaya juga. Ya. Oke. Ada usah balik, ya, tapi aku bilang tidak usah didaftarkan aja. Kecuali kalau SMA oke. Nah, ternyata dia bilang udah besok masuklah situ, udah saya telepon Pak Nur Sarjito. Nur Sarjito. Besok masuk, udah masuk. Akhirnya ke SMA. Masuk SMA Negeri. Nggak ada dari Babatan sini sampai ke Kaur. SMA-nya cuma satu. Di mana SMA itu? Negeri Mana. SMA Negeri Mana? Ya. Cuma satu ya, Pak? Hanya satu itu. Kemudian ada SEMEA Negeri Mana. Setelah itu nggak ada. Yang SPG, Pak, di? SPG tadi itu sekolah guru. Oh, sekolah guru lain. Sekolah umum kan itu sekolah guru. SPG ada. Kemudian SEMEA Negeri, SMA Negeri. Nah, kemudian tahun saya itulah berdirilah SMA Karya. Sebagai limpahan dari yang tidak muat dari bangku SMA Negeri tadi ada berdiri SMA Karya. Ya ramai juga murid, mungkin sekitar ada sekitar 100-an lah ya. Dari situ saya selesai masuk SMA. Saya ini terngiang-ngiang ini kapan pasti saya nanti pasti masuk tentara gitu. Akmil. Ya, setelah sekolah tentara, pikir saya ini, pasti pulangnya dia. Saya tentara itu nanti kan ada pecah waktu itu Akmil itu, ya, Pak, termasuk sekolah polisi. Nah, nanti pemisahnya siapa yang menjadi tentara, siapa yang polisi di Akmil nanti. Kan. Terus? Nah, saya pikir kalau tidak menjadi tentara pasti jadi polisi, jadi komandan Danres. Namanya waktu itu, kalau sekarang nggak Kapolres, lu Danres, komandan Resor. Kalau Resor ya. Untuk polisi ya, Pak? Ya, untuk polisi itu Danres. Kalau Kodim ya tetap Kodim seperti sekarang ini. Dandim. Gitu. Saya berpikir, jadi Danres ini. Saya pikir gitu kan. Nah, jadi tapi ketika
itu saya udah tinggal di rumah tentara. Nama ayah angkat saya itu Kolonel Zamharirah Zahari. Zahari. Masih hidup. Masih Umur 83 tahun sekarang. Masih hidup. Ya, itu orang tua angkat saya. Udah mau didaftarkan sana. Cuman pas kami mau berangkat itu cek dulu di situ, itu mata yang tidak lolos tes. Mata harus diperbaiki dulu yang sebelah kiri. Mata kenapa, Pak? Ada putih waktu itu kan. Ini sambil berobat saya tetap latihan olahraga apa segala macam karena akan diberangkatkan lagi ke Magelang tahun depan rencana. Cuman berbeda pendapat antara bapak sama ibu. Kalau ibu harusnya tinggal di sini saja. Karena anak-anaknya perempuan semua 3, yang laki-laki udah berangkat, jadi tinggal saya sendiri. Oh, jadi bapak anak laki satu-satunya? Nah, bapak angkat saya itu anaknya 5. Oke. 2 laki-laki, 3 perempuan. Enak. Tapi yang laki-laki kan udah kuliah semua. Nah, tinggal saya yang di rumah, berarti tinggal. Nah, yang ibaratnya kurir kemana kemari ngantar kemana kemari kan saya. Bapak. Ya, sementara itu ada peluang masuk PNS. Tahun? Tahun 80 ya. 80 ya, Pak, ya? Karena saya tamat itu 80. Nah, ini nganggur setahun berarti kan? Nganggur setahun. Nah, selama nganggur ini ada peluang masuk pegawai negeri sipil. Nah, ibu masuk sana. Nah, kebetulan kepala bagian kepegawaian pada saat itu namanya Adri Zahari, keluarga bapak. Kalau bapak angkat saya tarik keluarga bapak angkat nih, ya keluarga Kolonel Zamharirah Zahari tadi ya. Masuk sana. Udah bapak bilang udah dia akan masuk. Tapi ibu urus lain lagi. Ibu dekat sama ajudan bupati. Ya, Oke. Jadi untuk diketahui saya tidak satu lembar pun ngurus untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Karena yang mengurusnya Ibu. Demi Allah saya tidak pernah ngurus untuk masuk pegawai. Saya tidak selera pada saat itu. Jadi ya pas tes ini ibu besok ini nomor tesnya besok ikut tes ya. Lulus tidak lulus ikut dulu lah yang penting ya. Oke. Jadi bapak nggak ngurusin, tahu-tahu didaftarin gitu ya, Pak? Daftarin aja. Yang ngurusnya pun saya ingat namanya Saripul Merahli. Ajudan. Gila ya. Luar biasa ini ingatan Pak Kombes ini soal nama. Ya, ajudan Pak Bupati pada saat itu Saripul, ajudannya Pak Z.A. Sahril bupatinya. Soal itu bupati saat itu ya, Pak ya? Tentara Pak. Ya kan ya orang dekat sama kolonelnya. Jadi ya udah katanya tahu-tahu dapat nomor saya. Tesnya di mana, Bu? Ya udah di Semian sana, nanti kamu yang penting ikut aja, dibilang. Soal lulus tidak lulus yang penting ikut ya. Ikut saja. Saya kan karena kata ibu ya, karena yang ngasih makan pagi sore kan bukan bapak, ibu kan. Udah ikut aja. Sudah. Mudah-mudahan tidak lulus ya, Bu. Mudah-mudahan lulus, dia bilang. Jangan mudah-mudahan lulus. Gitu. Saya mudah-mudahannya nggak lulus gitu. Nah, singkat cerita, lulus, dah. Mau lulus ya. Lulus, dia bilang ucapan selamat. Ya udah. Tapi saya biasa aja, tapi nggak lulus. Karena saya pikir, nggak lulus kira-kira 3 bulan, ada panggilan masuk. Melalui orang tetap melalui ibu, tidak melalui bapak kan. Ibu bilang, besok udah masuk ya kantor. Ngapain, Bu? SK-nya kan sudah ada, ini SK-nya. Ada gajinya enggak? Bilang gitu. Belum, dibilang. Nanti mungkin bulan depan. Bulan depan juga lah, Bu. Ternyata yang 20 kan jatahnya cuma 20 nih yang lolos. Ya, yang lain-lain itu udah masuk, udah senang mereka. Saya enggak masuk saya. 20 orang dari Bengkulu Selatan deh, Pak ya? Ya, dari Bengkulu Selatan yang lulus waktu itu 20 orang kan. Karena memang jatah 20. Iya. Yang ikut, tapi waktu itu yang ikut tes itu tidak banyak, kok cuma 95 orang. Oh, saat itu ya, Pak iya, ya? Cuma 95 diminta 20 kan. Udah. Nggak begitu kompetitif ya, Pak ya? Nggak begitu. Jadi, udah. Kalau lulus, masuk. Belum, enggak mau masuk. Ya masuk aja. Jadi ibu mungkin telepon sama Pak Adri. Nanti aja masuk dia, nunggu keceknya, nunggu ada gajian. Nah, saya kan udah enggak mau. Jadi Bapak mau masuk tunggu gajian dulu. Enggak mau saya. Karena enggak ada bukti ini SK, apa ini SK, aku bilang enggak ada, biasa aja. Jadi lucu lah itu kan. Masuk. Oke, orang kalau komunikasi sama ibu enggak saya kan. Besok katanya, udah ada gaji itu, masuklah besok. Iya, Bu, iya. Pas ada masuk tuh, dah dapat gaji, masuk saya boleh masuk gaji. Nah itu balik saya, Bu ini gajinya aku bilang mau. Ya udah makan nggak mau. Ibu saya itu pegawai DKT, PNS juga ya, Pak ya? Dinas Kesehatan Tentara. Kasih ibu gajinya. Ya udah ambil sama kamu aja, itu untuk gaji kamu. Hari itulah saya mulai masuk sebagai pegawai. Setelah mendapat gaji. Ya. Padahal harusnya sebulan sebelumnya harusnya udah kantor. Udah masuk. Enggak mau saya.
Nah, udah masuk itu bagus ya. Itulah cerita tentang berkembanglah dari situ baru selanjutnya saya masuk Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Palembang. Tapi tunggu dulu Pak. Jadi tidak diurus lagi untuk mendaftar ke Akmil. Enggak, Sudah tinggalkan ya, seperti tinggalkan itu. karena saya pikir begini, saya tidak mau mengecewakan ibu tadi. Karena bagaimanapun saya pikir saya makan minum siang malam kan bersama ibu, dibesarkan juga sama dia di sekolah, kemudian dia bilang ini jalan kehidupan orang ibu, kan dia ditatar begitu. Cuman saya badan saya itu kurus banget waktu itu kan. Nah, saya mulai ini setelah dagangnya udah mulai keluar malam, biasanya tidak pernah keluar malam bawa motor kan. Motor tentara kan itu tampak lah kan motor. Platnya plat tentara begitu Pak? Bapak kan dua, satu mobil dari Kodim, yang satu kan koperasi. Tapi mereknya platnya tentara nih, keluar malam pakai tentara. Sama itu polisi kan waktu itu masih di bawah ini. Nggak berani orang, itu anaknya tentara gitu. Jadi kalau sampai ke segini juga kamu tentara. Tapi yang kan beda, tapi bersih. Walaupun itu kan walaupun tentara kan bersih, itu punya perwira punya kan. Oh itu perwira ya Pak ya? Ya karena nama bapak itu waktu letkol. Letkol ya Pak ya? Ya waktu letkol kan gerut lah setingkat komandan Kodim lah kan. Nah itu udah mulai. Tapi ibu tidak boleh keluar malam. Yang penting makan yang banyak, bukan canting. Makan itu canting nih. Saya masih ingat. Makan itu bukan satu sendok, makan satu canting nih biar. Karena saya kurus, saya enggak. Satu canting itu satu mok Pak? Iya. Maksudnya gini. Nasinya? Saya itu supaya banyak makan. Iya, supaya kalau berisi. saya makan saya dikit aja. Iya, Kadang-kadang iya. kalau dikasih banyak tuh habis nasinya. Padahal saya masih kasih ayam di belakang. Saya kan makan dikit-dikit aja. Nah itu sudah selesai. Akhirnya berarti jalan kehidupan saya melalui jalan ini. Ya sudah, melalui jalan pegawai negeri sipil nggak ada lagi. Kayak mau mengenakkan dia lah, juga gitu kan. Karena dari awal dia membina itu. Bapak bilang ya sudah, kamu ikuti aja ibu. Dah. Jadi nggak ada lagi cita-cita jadi tentara. Nah lagi udah selesai. Oleh itu saya udah pegawai masuk ke APDN Palembang. APDN Palembang tahun berapa Bapak? Selesainya saya tahun 85 kayaknya, 85. Oh jadi nggak lama ya Pak ya? 3 tahun. Ya. Jadi kan masuk dulu pegawai 3 tahun, sekolah, selesai masuk ke APDN. Selesai APDN, pangkat waktu itu tidak menyesuaikan, tetap aja pangkatnya cuma 2C. Oh begitu Pak? Nah, itu keluarga, saya masuk 2 tahun jadi kepala perwakilan di Kelutum. Sedang dalam menjabat itu, saya tes lagi. Tes apa itu Pak? Ada sekolah kedinasan, satu boleh pilih IIP, Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri, satu pilih UGM. Kalau saya pikir pasti pilih UGM lah ini. Udah. Tesnya di Bappedas ini. Ini saya kalau ini tes ini pasti lulus lah, belum nggak mungkin nggak lulus lah. Saya udah yakin lulus. Terus tinggal lagi. Pilih UGM? Saya pilih UGM karena dia kan sudah sistem SKS. Iya. Nah untuk sistem SKS saya dari itu berarti saya harus menyelesaikan 65 SKS lagi. Ini kemudian 3 semester bisa selesai. Karena sudah selesai di APDN tadi ya Pak ya? APDN kan, ya dikonversi kan, masih ada 65 SKS. Tinggal 65 ya. Udah saya bilang ini 3 semester harus selesai sama 4 semester itu udah termasuk 4 semester lah ya. 4 semester itu udah termasuk tesis berarti Ya, kan. betul. Nah, itu ini udah beristri. Jadi sudah menikah saat itu ya? Udah, karena udah bisa lagi nyari yang baru kan. Ya kan. Jadi disitulah saya kuliah lagi ngambil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Jadi konsentrasi tetap pemerintahan. Relate sama tugas ya Pak ya? Ya, gitu. Saat itu dinasnya di? Saya masih di Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan sebagai? Di bagian kepegawaian. Bagian kepegawaian. Ya. Jadi udah panjang cerita udah masuk di Negara Remaja. Pas masuk itu dekannya Profesor Dr. Ikhlasul Amal dan dosen idola saya Dr. Riswanda Imawan almarhum. Mungkin almarhum semua sekarang saya nggak tahu. Saya kira udah almarhum semua ya. Iya Pak. Karena itu Riswanda Imawan itu anak muda, doktor dan selalu masuk di Kedaulatan Rakyat Kompas di KR ya. Ya, IKR Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat. Di lokal ya. Lokal Jogja ya. Di Jogja saat itu. Saya itu kebanggaan saya. Jadi mengidolakan dia Bapak itu? Mengidolakan dia. Karena selalu keluar ide-ide baru dan pandangan-pandangan baru dari Riswanda Imawan Doktor.
Tapi juga nggak panjang umur, mungkin sakit, nggak tahu saya. Iya, terus. Ya. Kemudian saya selesai betul, artinya 4 semester termasuk tesis tadi saya tercepat. Ada 3 orang waktu itu, ada Ahmad Munir, ada Ekwandi udah almarhum, masih Munir udah pensiun, tinggal selesai paling cepat selesai. Waktu itu. Tahun? Ingat, Selesai kan nggak salah ya tahun. nama semuanya ingat tapi tahunnya agak lupa. Oh, ya. 9 Oh 90-an ya Pak ya sudah itu ya? 90-an ya. 90. 89. Pokoknya enggak 89 90. Pokoknya selesai Gajah Mada yang menandatangani tangan ijazah saya Profesor Dr. Muhammad Adnan. Oh itu, saya masih ingat kalau yang tangan. Tapi kalau tahun-tahun itu saya lupa. Tapi kalau tangan ijazah saya ingat. Kalau dekan ingat saya, dosen masih ingat saya kan. Itulah gelar Dr. Andes didapat ya Pak ya? Itulah gelar Dr. Andes didapat. Kalau kawan-kawan ke KN masih ada yang ingat saya. Ada dokter. Oh ada KKN-nya juga ya Pak ya? Jadi walaupun KKN-nya saya di Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Moon Island, Muntilan. Moon Island, Ya, Muntilan. Ya. Situ saya nggak banyak ada. Yang laki-lakinya kami ada 3, ceweknya ada 4. Oh, itu saya masih merasa berdosa juga. Kami sering nipu kepala desa. Kenapa Pak? Kepala desa ini nggak boleh keluar malam. Kalau keluar malam, nilainya jelek. Jadi caranya gini, Pak Kades itu diajak keliling malam, keliling siang hari sampai ke Serumbung dari peninjauan Gunung Merapi kan, Serumbung mana-mana itu. Nah, malam dia kan capek tuh. Iya. Nah, dia capek, jadi bisa keluar mahasiswa. Dia kan tidur. Jam-jam dia, Bu, Bapak boleh tidur. Nah, dorong motor 10 meter dorong motor. Keluar, baru kita baru ke Muntilan. Itu Pak Kades gampang nih, pokoknya diajak pergi aja udah dia enggak lama tidur. Pak Kades itu kebetulan polisi waktu itu. Nah, selesai. Sudah balik. Saya udah berkarir lah saya di Bungkul Selatan. Golongan langsung menyesuaikan Pak? Pada saat itu selesai penyesuaian ijazah langsung 3A. Oh langsung 3A. 3A. Nah, yang alumni Gajah Mada waktu itu nggak banyak-banyak. Ya. Pak Rusdi, Pak Bupati, pada itu Ajis Ahmad. Saat itu Bupati adalah Pak Ajis Ahmad. Saya dekat karena alumni, saya mulai dekat itu karena memanfaatkan alumni kan dia alumni Gajah Mada gitu. Ya, penting itu. Udah PDKT. Kebetulan saya udah sekolah, anak sudah 2 ini. Pulang dapat dari ini tadi kan. Anak sudah 2, saya jadi baru sebentar saya udah jadi kasih di kepegawaian. Udah di bagian pemerintahan. Saya kasih keamanan dan ketertiban umum, Katibum. Keluar pangkat 3A, masuk. boleh Pak Ajis panggil. Udah siap kira-kira jadi kepala bagian. Pak, apa enggak cemburu nanti orang muda-muda camat-camat? Gimana Pak? Udah dibilang jadi kabak pemerintahan saja. Wah, aku pikir, pasti heboh ini. Saya kan baru umur 32 jadi kabak. Saat itu baru 32 ya Pak ya? Iyalah. Enggak, belum 32. Waktu itu mungkin 27 atau 28. Nah, jadi kabak. Heboh beneran. Karena jabatan saya waktu itu tuh kabak pemerintahan. Kabak pemerintahan umum ya. Mangkap kepala kantor catatan sipil luar biasa. Oke. Itu kepala dinas berarti Pak ya? Setingkat dinas? Setingkatnya waktu itu. Tapi waktu itu kan belum. Jadi akte kelahiran saya teken. Kemudian merangkap lagi Komandan Shotpol Polisi Pamung Praja. Merangkap lagi saya menjadi kepala dinas kebersihan kota. Merangkap kepala kok bisa banyak tata sekali kota. Pak? Enggak, orang belum banyak. Dapat terus SK. Merangkap sekretaris tim otonomi daerah. Oke. Bilang saya apa lagi Pak kira? Oh, ada keluar lagi dia bilang satu apa? Pengawas PDAM. Banyak deh. Ini jawaban saya itu. Padahal masih sangat muda saat itu ya? Masih muda. Ngetop. Jadi aku bilang sama Pak, aku mau beli mobil nih Pak. Ada kamu duit? Ada Pak nabung kemarin. Udah saya beli mobil. Nah, beli saya mobil sama Pak Amsir lahir almarhum. Mobilnya dia? Pak Amsir, emang ada duit kamu? Ada Pak, aku bilang nabung kemarin tuh ke sekolah. Tapi belum punya rumah. Enggak apa-apa, belum punya rumah Pak, beli mobil dulu. Oh saya itu belum punya rumah Pak. Jadi tinggal di mana dulu ngontrak ya Pak? Rumah dinas? Mertua Indah. Oh mertua yang pondok mertua Indah. Oke. Ya kan? Ya, sudah, selesai itu kan. Udah saya merangkap banyak jabatan tadi. Oh super sibuk lah. Mentereng lah di April gitu. Kabak paling muda gitu. Saya pikir ini lama ini. Belum sampai 2 tahun setengah.
Waktu camat ini kan ditentukan oleh gubernur. Oh, camat itu gubernur, ya, Pak? Gubernur. Bukan bupati ya? Bukan. Wewenangnya. Jadi Pak Bupati waktu saya ini udah pindah lagi, Pak Haji sudah tinggalkan saya kan. Jadi Pak Haji sudah pergi, dia bilang udah saya ngantar Pak jadi kepala bagian ini ya selesai. Ini nanti mungkin siapa jadi gubernur bupati mungkin Pak Salman dibilang. Ya udah Pak, tapi saya ingat itu wagubnya Pak Usup Supriyadi merangkap menjadi pelaksana harian gubernur waktu itu kan. Nah, kita nanti ngadap Pak Usup Supriyadi, saya mau usikan tanah saya di situ. Rupanya Pak Ajis merangkap menang jadi gubernur. Oh, begitu. Pak Salman jadi bupati, Pak Ajis jadi gubernur. Ya sama dekat sama sekretaris daerah waktu itu. Oh, siapa orang Purwokerto ini? Pak Sukirman. Enak, Pak Sukirman. Orang dekat saya juga sealumni. Nah, Gajah Mada juga. Gajah Mada juga. Nah, dari situ saya 2,5 tahun. Udah panas sedang enaknya, mau kegiatan banyak itu kan. Nah, atasan saya ada Pak Bahri Ainap, sekdanya waktu itu masih siapa ya? Saya lupa kalau sekdanya. Udah selesai. Jadi Pak Salman nggak bisa ditunda lagi, harus jadi camat. Tetap di Bungkus Selatan tadi, Pak? Iya, camat. Bentar. Jadi, Pak kan janji kita paling tidak 2,5 tahun, Pak. Baru 2 tahun, bilang. Tapi nggak bisa dipertahankan. Kenapa, Pak? Kan Bapak bisa ngusung. Enggak, SK-nya keluar sendiri, dia bilang ini SK. Pusing palak gitu. SK keluar sendiri dari mana, Pak? Dari pusat? Dari gubernur. Oh, dari gubernur. Oh, Ya, mungkin karena Pak pasti ditelepon, iya, telepon nanti SK ini dah. Jadi, udah saya belum masuk ya. Masih kata Pak Salman, kalau nggak masuk hari ke-14, nggak tahu saya kenapa harus hari 14. Nanti SK-nya dicopot dua-duanya, camatnya kabak dicopot. Camatnya juga batal. Wah, masuk kalau gitu, camat. Ya, paling lambat awak 2 hari lagi masuk. Aku bilang jangan bawa istri dulu, aku udah Pak masuk lalu. Nah, masuk. Nah, masuk lah saya jadi camat Sukaraja. Camat Sukaraja. Ya, di belakang sih, berbatasan dengan provinsi. Di kota ya, Pak ya? Perbatasan ya, Pak? Perbatasan ini. Iya. Di kota. Oke. Ya sudah, aku pikir makan apa. Waktu itu kan belum begitu paham lah agama bahwa Tuhan itu nanya rezeki itu dari Tuhan ya. Nah, sebenarnya kalau kita mikir ngapain pula memikirkan itu, kan rezeki kan datang dari Tuhan. Ya sudah, saya jadi camat Sukaraja. Paling lama 5 tahun saya. Dari 95 sampai tahun 2000. Pas saya pergi gempa paling besar mendasar. Jadi saya jadi camat Sukaraja 5 tahun. 5 tahun ya, Pak ya. Lama sekali, Lama Pak. Memang sekali, ya paling lama. untuk ukuran camat tuh lama juga. Dan buat Pak Salman masih hidup, masuk tahun ke-4, saya buat surat pernyataan pengunduran diri. Jadi camat. Jadi camat. Karena pangkat saya bisa naik. Orang kawan-kawan saya udah naik semua. Oh, jadi camat. oh malah pangkat setak ya, Pak ya? Stuck karena dia pakainya jabatannya camat. Iya. Jadi, Pak Salman bilang, ada penggantinya. Ada bilang, Pak, siapa? Nama Julian Zuherwan, anak Pak Dain, Sekcam sekarang. Dan dia menyatakan sudah siap karena dia sudah nikah. Ya sudah, kata Pak Salman, Pak dia lagi makan rumah di sini. Pak Salman masih hidup, boleh cek. Ya udah, kita proses 2 minggu lagi. Kalau Pak Gubernur setuju, Pak, izin kalau Pak Gubernurnya, saya udah dari rumah Pak Ajis. Asal ada pengantar dari Bapak, ya kabulkan, saya pindah jadi camat Gading. Dia bilang, kok jadi camat Gading? Oh, minta pindah jadi camat. saya keblosan-ceblosan ngomong kalau mau jadi camat. Tadi mesti harus ngomong sama dia. Kalau pikir dia kalau jadi camat, ngapain pula? Ngapain? Iya. Saya mau jadi camat Gading, ganti ke Pak Mulyadi Wajis waktu itu. Saya pikir, jadi camat Gading. Loh, kan Bapak tadi bilang bahwa Bapak mentok pangkatnya gara-gara camat terus. Tapi kenapa pengen pindah jadi kan camat? di kota. Oh, di kota. Iya. Oh ya. Sampailah akhir masa jabatan Pak Salman, saya juga tidak pindah-pindah jadi camat. Masih jadi camat Jadi ya, camat Pak? juga, berarti tidak dikabulkan kan? Iya. Oke. Masuklah Pak Iskandar Dayo. Iskandar Dayo saya ngomong sama beliau, Pak, saya ini udah, ya udah, jadi mau mana? Nah, dia bilang, balik Pemda lah Pak, terserah mau jabatan apa, kabak apa. Lalu Pak Iskandar Dayo, karena melalui Morman Effendi, Ketua DPR, juga mendukung, masuklah jadi kabak pemerintahan saya. Provinsi. Udah, kamu mana tadi? Mana lagi? Balik lagi. Balik lagi ya, Pak balik ya? lagi. Karena dia eselon 3. Sudah berubah jadi eselon 3 saat itu ya? Pada saya udah eselon 3. Naiklah saya sana, ada beberapa lama menjadi sama.
Kemudian saya merasa, bilang sama Pak Morman apa nih, aku bilang saya udah nggak betah jadi kabak pemerintahan. Nggak ada, aku bilang itu kegiatan banyak. Saya mau jadi kepala dinas pendidikan. Wah, bilang Morman, oh, jangan langsung kadis lah. Jadi cuman kabit dulu lah. Ya udah, lah kabit. Jadi kabit sarana prasarana jadi pendidikan saya kan. Dinas pendidikan. Nah, lama. Bupati udah lama juga lah, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Udah cukup. Ada saya habis itu saya pindah ke perdagangan. Saya pikir Enggak ke pendidikan enggak Pak malah ya. tidak ke pendidikan, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Tapi saya merangkap juga toke sawit. Oke. Di situ mulai. Toke sawit. Setelah merasakan enaknya toke sawit, saya minta ke perdagangan yang tidak terlalu sibuk. Pak Iskandar udah nggak apa-apa, pindah ke kabit perdagangan. Tapi merangkap toke sawit. Saya dapat suntikan dana dari kepala Bank BRI namanya Sam Surya Samsi almarhum. Oh, iya. Meninggal karena Covid tadi. Tahun dua baru setahun yang lalu, Pak Surya Samsi kepala Bank BRI. Karena kami sama-sama S2 di Unip. Nah, oke. Dah saya dapat donor dari dia. Saya waktu itu dalam mikir-mikir, kalau teruskan di PNS, paling kepala dinas kabupaten. Karena udah ngerasakan enak jadi toke tadi tuh ya Pak ya. Jadi ya udah, saya sudah punya tidak lupa. Bilang sama orang, terserahlah kata istri saya juga, dia nggak ini nggak apa-apa kalau itu. Bilang Pak Sam, saya tambah lagi nanti kalau berhenti jadi PNS. Udah. Datanglah pencalonan gubernur. Pencalonan gubernur. Saya pikir ini jalannya pindah ke provinsi ini. Nyalonlah pencalonan gubernur pada saat itu ada Pak Salman, ada Pak termasuklah Agus Rin. Jadi saya pernah pilih, udah. Tahun berapa Pak itu Pak? 2009. Berapa Agus Rin? 2005. 2005, oke. Ya, mulai pencalonan 2005, beliau dilantik di akhir 2005. Udah, saya tanggung jawab saya sebagai ini dari babatan sampai kaur. Dan tidak ada satupun pegawai negeri sipil eselon 3 mendukung pada saat itu. Nggak ada, hanya saya sendiri. Dan saya berani, sebagai PNS, mobil saya tempel. Waktu itu kepala dinas, nekat banget Pak. kepala dinas perdagangan waktu itu, Pak siapa ya, Pak Ismail. Yang jelas Pak Muklis Ibrahim, kepala dinas pertanian. Itu yang mau Pak tempel mobil dinas apa mobil pribadi? Mobil pribadi. Mobil pribadi. Ya. Istri Pak Ibrahim itu di perdagangan. Dia bilang, Pak Sumardi jangan tempel itulah, mau bapak. Ya aku bilang, Anda kata diberhentikan besok, hari ini juga nggak apa-apa kok. Karena nothing tulus tadi udah jadi toke, mau ke politik seperti itu. Jadi jadi situlah saya. Jadi aku bilang, kalau ada yang mau berhentikan, jangan besok, hari ini saja berhentikan gitu ya. Saya kan udah siap. Jadi saya bilang sama waktu itu timnya, ada Tati, ada beliau sendiri, saya tidak perlu dibiayai. Dari sini babatan sampai ke pelosok-pelosok biasa sendiri. Berapa kira-kira mata pilihnya tuh babatan sampai pelosok itu? Saya lupa sampai kau. Tapi walaupun begitu saya masuk kota juga. Ada sekali waktu beliau itu terlambat, padahal ada kampanye di Stadion Sawalebar. Saya masuk dengan waktu itu dengan siapa, Barulah apa siapa itu. Ada pokoknya ada. Saya masuk di kota. Jadi PNS. Orang bilang pasti berhenti dia, pasti berhenti. Aku bilang jangan besok, hari ini aja berhentikan. Banyak tuh Pak yang gaduh, ngelaporkan segala macam, banyak tuh Pak. Ya. Tapi tetap jalan aja Pak. Tapi saya nggak peduli. Adalah pertemuan di mana? Jabatan Kabak di Kepala Bidang Perdagangan di perdagangan, di Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan Bengkulu Selatan. Orang sudah banyak semua yang tak menang kan. Aku nggak peduli, aku bilang. Ya, kalau soal berhenti itu, bupatinya Fauzan Jamil masih hidup. Boleh tanya sama Fauzan Jamil. Kapan dukung itu? Enggak apa-apa, Pak. Siapa dukung? Saya dukung dia. Pertemuan di mana? Saya bilang, saya yang pidato itu. Tanya, saya yang pidato itu, saya yang mewakili masyarakat yang pidato. Jadi kenapa bisa sedai hard itu Pak sama? Maksudnya kok bisa menasbihkan mendukung? Karena kita lihat geloranya masyarakat sedang fobia dengan birokrat. Masyarakat sedang fobia dengan birokrat. Calon pada saat itu kecuali Agus Rin itu semua birokrat. Semua birokrat. Ya. Dia berpasangan Pak Samlan. Saya ingat. Udah, saya calon pokoknya gubernur dia. Jadi saya pidato itu di lapangan Sekundang mana itu masuk dalam itu kumpul ke masyarakat. Udah, pilih Agus Rin. Gitu. Jadi pokoknya tidak lain harus dia.
Karena Jorgan pada itu apabila gagal 2,5 tahun mundur. Oh gitu. Iya. Terus lanjut Pak. Terus sudah selesai. Kebetulan alhamdulillah menang. Betul. 2 putaran kan. Berarti insting politiknya sudah mulai itu Pak. Ya kan, udah menang. Udah menang, saya dipanggil. Dia bilang saya minta yang untuk mendampingi dia. Itu orang kali. Jadi akhirnya disitulah saya terpilih menjadi sekretaris pribadi gubernur. Biro protokol berarti, kepala biro protokol Pak? Bukan? Tidak, Sespri. Sespri ini kan. Jadi pangkat saya pada saat 3D Sespri gubernur. Nah, setelah dapat pindah, surat pindah dari Pak Fauzan Jamil Bupati, saya merangkap kepala bagian protokol, kepala bagian Ortala, kepala bagian Ortala ya. Kepala bagian Ortala, tapi jabatan sehari-hari Sespri gubernur. Sespri gubernur, ya. Kemana-mana. Karena setahun pertama beliau belum bisa nulis segala pemerintah ini. Nah, kita itu masuk pidato segala macam kita itu. Oh, ya. itu Bapak, urusan Bapak itu. Ya, konsep segala macam. 1 tahun kita drive ini. Nah, kemudian setelah 1 tahun saya naik pangkat lagi ke 4B. 4A dulu, 3D ke 4A kan. 4A saya minta jabatan baru. Jadi Kasat Pol PP Provinsi Bengkulu. Pangkat sudah 4A. 4A sudah bisa ya Pak ya. Kasat PP kan. Nah, tapi masih merangkap Sespri gubernur. Sespri gubernur tidak boleh lepas. Jadi nempel terus itu Pak. Sespri gubernur ini tahu enggak jabatan di mana? Antara gubernur dengan wagub. Sekda itu anak buah saya. Sekda termasuk. Jadi Sekda kalau mau menghadap ngubungi Bapak dulu. Iya, siapapun termasuk Sekda itu saya perintah. Kasih bantuan untuk parpol itu 10 juta per orang. Per kursi 10 juta. Nah, bukan kalau dulu zaman itu kan mesti sekarang kan hitung suara. Iya. Nah, kalau itu dia bilang kata gubernur gimana? Bapak kan nanya sama saya. Berarti Bapak udah jadi gubernur, nggak usah nanya lagi. Udah itu udah putusan. Dia tanya langsung saya jawab. Nanti aja gubernur. Pokoknya Bapak suruh bantu itu. Udah saya tanggung jawab. Nah. Sespri Agustin. Ya, saya Pak. Tadi saya kata, oh ya udah benar. Itu dia. Pak Gubernur langsung udah benar itu dibilang 10 juta. Udah. Berarti kan Sekda itu di bawah Sespri. Karena Sespri itu antara gubernur sama wagub. Tapi kita tidak merintah wagub. Kalau Sekda kita perintah. Kita perintah. Nah, setelah selesai semua, saya naik pangkat B, ada pemutahiran lagi. Nah, waktu itu Pak Agus Rin, Wan dari Kepala Dinas Pendidikan. Oh salah aku bilang. Kenapa dia bilang? Saya harus Kepala Badan Diklat. Kepala Badan Diklat Provinsi. Wih. Enggak benar jadi benar aku bilang. Jadi ditawari sebagai Kepala Dinas Pendidikan Bapak nggak mau? Saya maunya Kepala Badan Diklat. Kenapa Pak? Karena saya hanya buka tutup, seluarnya itu saya sebebas saya kan gitu. Okay. Tanya sama Pak Ini Presiden. sawit makin besar ini. Jadi, sudah selesai. Kemudian putuskan lagi, dia panggil lagi. Udah berdasarkan keputusan tadi dengan Pak Jakat dengan Pak Darwin, waktu kepala bagian Pak Darwin, bahwa batal di Kepala Badan Diklat. Sudah saya tekin Kepala Dinas Diklat. Nah, aku bilang berarti saya sudah mulai langkah saya terkunci. Gitu. Nggak mungkin nyambung kemana-mana, udah nggak mungkin. Dan Bapak kemudian Bapak udah siap tidak pakai seperti itu. Sudah ada nanti nggak apa-apa. Sudah paham. Sudah. Jadi saya jadi Kepala Dinas Diklat. Noem lagi ikut sehari-hari dengan Hendrik, kayak gitu. Terkunci lah langkah. Udah. Harus fokus Kepala Dinas. Fokus ya. Jadi target saya pada saat itu harus menjadi juara pada tingkat nasional ketika ujian. Waktu itu pemret RBTP ini Muslim dengan Dedi Wahyudi. Oke. Aku belum calon antara, saya konsultasi dengan, ini Pak Kombes, sosialisasi kabupaten kota terus ada sering-sering uji apa namanya? Training ya. Tryout. Oke. Tryout. Udah tuh. Kemudian tahun kedua dapat juara nasional. Jogja juara 1, Bengkulu juara 2. UN. Iya Pak. Iya. Waktu itu kasihnya Pak Budi namanya. Dapat saya. Jadi tryout terus. Saya pokoknya saya kasih laptop, hadiah, pokoknya saya support hadiah. Dapatlah lalu nasional. Orang menyangka nggak mungkin, masa bisa? Bengkulu bisa gitu ya? Kepala Satpol PP kok bisa Kepala Dinas Diknas? Gitu kepala. Tapi orang nggak tahu saya memang udah lama Diknas. Terus saya ketika ditugaskan itu, saya belajar dengan kasih kabit-kabitnya. Ada Pak Budi, ada orang senior gimana Sebenarnya caranya? Expert ya Pak ya. Aku bilang hanya kepala saja, bapak-bapak yang menjalankan kebijaksanaan. Udah paparkan, udah. Saya minta dipaparkan sama, baru paham, penting, udah. Nah, saya konsultasi sama Muslimin sama Dedi Wahyudi. Iya. Wah ini aja, udah, lihat. Tanya sama Muslimin. Oh ini pokoknya bilang, oke.
ketemu waktu itu Zainal Muktamar juga kebetulan rektor, saya konsultasi sama mereka, juara nasional. Nah, selesai kan 3 tahun setengah, dapat 3 tahun setengah saya ditarik menjadi asisten pemerintahan alias asisten 1. Tapi saya mau ceritakan dulu, di mana dapat gelar kombes itu? Ada suatu saat rapat di gedung daerah. Nah, ini rapat agak rame lah, penting orang penting. Dari Polda nggak ada datang. Nah, padahal sama itu saya udah pernah cerita sama Pak Kusrin, karena saya dulu masuk ini, jadi lulus masuk Akmil, itu berarti angkatan saya Burdin Hambali, pangkatnya udah kombes. Harusnya saya udah kombes gitu. pangkat ini. Oh itu, saat itu sudah kombes lah ya Pak ya, itu ya. Jadi Kolonel ya. Pangkat Gitu. udah kombes ya. Jadi saya ini pangkat udah kombes, paling itu kolonel paling tidak. Ya sudah kata Pak Kusrin, kalau itu mulai sekarang ini pangkat Wan itu kombes, dia pakai saya Wan, pangkat itu kombes. Jadi tidak lagi dipanggil nama Sumardi, panggil kombes mulai saat ini. Jadi julukannya datang dari Pak Agus Rin. Nah, jadi dijelas di situ apa namanya? Udah mau ke rapat tuh. Kombes kita sudah ada. Orang Polda nggak datang dari itu ya. Jadi pada saat itu udah semua tahu kepala dinas segala macam. Pak Aminuddin kepala dinas PU udah. Dan mulai sekarang ini kemudian Pak siapa yang kepala Kominfo dia udah pensiun tidak? Orang tinggalnya dekat Abrida itulah. Ya udah kita mulai sekarang kombes. Kombes. Itulah dipanggil kombes itu. Ya. Jadi dari dinas tadi saya merangkap asisten 1, kemudian itu merangkap ya Pak ya? Merangkap. Asisten 1, ya dinas sudah tinggal. Sudah tinggal kan? Digantikan siapa waktu itu? Kalau tidak salah ya Sarlin atau siapa ya? Ya Sarlin juga cuma 8 bulan. Tapi saya jadi kepala dinas kan 3 tahun. Lama ya Pak ya? 3 paling lama. Nah, udah. Pindah jadi asisten, dan tidak lama jadi asisten, kosong wali kota 2012 antara Hilmi Hasan dengan Kennedy. Kosong. Saya jadi caretaker diangkat oleh Pak Junidi Hamzah. Itu udah Pak Junidi Hamzah. Antara Kennedy dengan Hilmi Hasan ya Pak ya? Ya, karena kosong. Pak kosong waktu itu kan. Ini gubernurnya tidak lagi PLT Junaidi, tapi udah gubernurnya udah Pak Junaidi. Karena Pak Agus Rin udah dipesantrenkan itu kan. Nah, jadi udah berjalan. Jadi caretaker wali kota merangkap asisten. Udah. Berapa lama tuh Pak waktu itu Pak? 4 bulanan ya. 4 bulan. Kembali dari situ, udah kosong. Betul. Kosong karena Pak Senawi pensiun. Udah dijabat lah PLT. Pernah diusulkan nggak tembus. Diusulkan lagi nggak tembus. Apa katanya di bin segala macam lah ya. Saya nggak ngerti lah. Di bin apa Pak? Hah? Di bin apa? Nggak tembus di bin. Katanya, ada catatan? Saya ada catatan apa. Tapi saya datang ke bin juga, orang bin bilang nggak ada. Iya. Ya, berarti intrik biasa ya itu. Walaupun saya tahu sebenarnya. Itu saat itu gubernur Pak Junaidi? Jadi Pak Junaidi. Oke. Saya tahu sebenarnya halangan itu dari dari orang tertentu lah. Yang dapat berhubungan langsung dengan Gamawan Fauzi gitu. Itu Menteri Dalam Negeri ya. Oke. Tapi itu saya terima aja, nggak masalah. Yang penting saya jadi sekda gitu. Nah, berjalanlah berhimpitan, saya asisten 1 merangkap PLT Sekda. Berlangsung selama 3,5 tahun sampainya datangnya Ridwan Mukti. 3,5 tahun ya Pak? 3,5 tahun PLT Sekda waktu itu. Karena pada saat itu PLT Sekda itu tanpa batas. Sampai gubernur masih mau. Oh nggak diperpanjang 4 bulan, 3 bulan gitu nggak? Nggak ada. 6 bulan. Nggak ada. Sampai ketika diangkat sampai berhenti. Ya. Saya tidak menceritakan trik-trik atasan saya apa segala macam. Tapi ini cerita saya aja kan. Udah, saya merangkap menjadi PLT Sekda 3,5 tahun. Anak saya udah 3 karena yang tadi di Sukaraja udah lahir lagi 1 si Rio ya. Anak 3 saya Muhammad Didi Supino, Verti Mimurinda sama Muhammad Haryo Julian Putra, semuanya udah keluarga sekarang. Muhammad Haryo Durian Putra. Muhammad Haryo Julian Putra. Saya kira. Kan lahir bulan Juli. Ya. Sekarang di pengadilan. Calon hakim ya. Kalau yang 2, jadi anak saya nggak ada yang akhirnya jadi pengusaha, 3-tiganya PNS. Pegawai negeri. Hakim juga PNS kan. Iya betul. Jadi kan ya sudah, saya terima saja apa adanya. Tadinya mau sekolah di militer, akhirnya berkiprah menjadi di Pemda Provinsi. Sekda pun saya dari 2012 awal sampai dengan 2016 berarti 3,5 tahun ya. 3,5 berlangsung ya. Itu dan saya kira menurut saya itu selama saya jadi saya sangat heroik lah ya.
Apa itu Pak? Kenapa Iya. Pak? Lah, ya, PLT Sekda selama 3 tahun dan tapi saya keputusan mutlak pada saat itu. Ya, enggak? Karena apa keputusan itu? Saya konsultasi dengan hakim enggak. Sepanjang SK itu dicabut apa? Cuman saya tidak mau menerima tunjangannya aja. Menurut hakim pada saat itu boleh. Saya udah tanya Boleh sama ya, Pak, ya? pengundunya. Cuman saya nggak mau udah. Sah. Cuma keputusannya mutlak. Haknya kan sama ya Pak ya, Sama. antara PLT sama. Tapi waktu itu Definitif. itu tadi udah saya nggak mana-mana. Pada suatu saat tertentu vakum gubernur antara Junaidi Hamzah dengan Ridwan Mukti itu 12 hari. Jadi seperti dilansir di koran RB pada saat itu, Sumardi memborong jabatan strategis 3 sekaligus. Asisten, Ya, Sekda, Sekda, Pelaksana Harian Gubernur. Pelaksana Harian Gubernur. Ya, Bengkulu. Satu lagi asisten ya Pak tadi Ya ya? kan asisten. Iya. Sekda, Pelaksana Harian Gubernur. Oh, jadi sempat juga nyicip kursi gubernur ya Pak Lah, ya? ada di koran RB. Itu mantan orang RB. Tahu ya? Oke. Maka saya Jadi bilang, borong jabatan ya? Sekaligus heroik. Padahal biasa Bapak borong jabatan udah dari sejak muda dulu kan, Iya, borong jabatan. ya. terus kan? Itu 3, tapi pernah menjadi 7 jabatan. Nah, sekarang 3. artinya 3 jabatan. Wah, jadi sempat menghadiri MTQ di Jambi dengan HKTI di Malang Sebagai gubernur? Sebagai gubernur. Oke. Wah. Oh, dua agenda di luar kota pernah Bapak datangi dengan kapasitas gubernur ya? Iya, Jambi dengan Malang. Hanya sama Yudis. 12 hari? Iya. Cuman yang aneh kata Yudis waktu itu, kok gubernur banyak sekali sih mobilnya. Karena Yudis naik mobil saya. Stafnya Yudis juga naik mobil saya. Yudis pakai- siapa, Bapak? Kepala BKD sekarang. Oh. Tahu Yudis Wani. Iya. Anaknya Pak Ajis. Udah, naik mobil saya semua udah aku bilang, pakai protokol pikir. Oh, gubernur biasanya kan sendiri itu ya Pak ya? Ini semuanya masuk ke mobil? Enggak, ini kan ada pakai potwal nih maksudnya. Nah, Yulis terus adanya stafnya pun udah ada 2 ibu-ibu. Ya udah naik aja nggak apa-apa, santai aja. Jadi 2 kali menghadiri undangan nasional. Nah, kemudian setelah Pak Ridwan Mukti masuk, saya udah menghitung-hitung nih kalau saya nggak ngambil langkah selanjutnya udah berarti pensiun ini kemana pensiun ini? Apa jadi pengusaha? Nah, menjelang pensiun saya udah membuat PT. Namanya PT Hamparan Persada Makmur. PT Haryo Hamparan Persada Makmur. Haryo Hamparan. Nah, direkturnya PT itu anak saya yang bungsu Teh Haryo. Bergerak di bidang? Di bidang ada beberapa macam. Kontraktor. Tapi dapat itu udah dapat di pekerjaan di PT Telkom. Saya mengundurkan diri pada saat itu kebetulan hubungan dengan Pak Ridwan Mukti Kurang baik. agak dingin. Iya. Ya, bukan tidak baik, agak dingin lah. Agak dingin. Tidak, kan? Saya pamit sama beliau. Menurut saya dia bilang nggak usah. Mundur sebagai PLT. Apa sebagai PNS? Oh, sebagai PNS. Oh, Bukan. belum masuk masa pensiun saat itu, Pak? Belum. Jadi diterima oleh dia WA. Menurut saya nggak usah dulu dia bilang mundur karena caretaker Bengkulu Tengah sebentar lagi yang kita tunjuk Anda. Tapi saya udah bulat. Saya jawab lagi dengan beliau, Pak, mohon ditandatangan karena saya sudah bulat. Membulatkan tekad mengundurkan diri ingin bergerak di bidang swasta. Karena saya udah bikin PT namanya ini. 3 malam subuh dia WA terus, tapi saya tetap bertahan. Ya sudah. Nah, tidak lama itu, belum selesai itu dia di sekolah. Sekolah, oke. Akhirnya yang nanda tangan pengantar itu udah Pak Rohidin. Tapi udah ACC dia, udah di ACC oleh Pak Ridwan Mukti. Nanda tangan pengantar sudah Pak Rohidin. Udah, karena 4E, pangkat 4E itu kepala pangkat tertinggi, Iya, bukan kisi tertinggi, negara yang panggil oke. di atas itu kan, Iya. pangkat E. Ke Istana Negara usulnya. Oh. Bawa kirim, tidak selesai dianggap jangka 3 bulan. Saya susul. Oh, Pak minta alasannya, kenapa mundur? Bapak masih punya jabatan ini. Oh, kok gitu? Alasannya saya mau mencalonkan anggota DPR. Oh, Harus ada iya. keterangan Pak dari partai. Saya ambil dari Golkar. Nah, 14 hari selesai. Keluar SK itu, nah, padahal ini saya masih mencari-cari nih. Iya. Ya, cari-cari. Lagi mencari-cari Tahun partai. berapa Pak itu? Maaf. 2017 ya? 2017 ya? 2017. Kan berarti 2006, 2017. Nah, berarti saya masih mendapat MPP selama 8 bulan. Karena pada saat itu umur masih 17 tahun 4 bulan. Maksudnya 17 tahun? Masih 57 tahun 4 bulan. Oh, 57 tahun. Berarti saya masih dapat MPP 8 bulan lagi. 8 bulan lagi. Ya. Karena masa pensiun 58. Ya, 58. Nah, MPP 8 bulan. Sambil ngurus itu,
masa-masa pencarian ini dipanggil Pak Rohidin. Dang, nggak usah cari-cari partai lagi, dia bilang gitu. Nah, gimana? Masuk Pakai saja Partai Golkar. Jadi nggak usah masuk Partai Golkar. Dipanggil di rumah dinas Wagub saya oleh Pak Rohidin. Ya. Jadi cak mana? Udah, aku ini dibilang 99% pasti menjadi ketua DPD Golkar provinsi. Nah, belum ditunjuk ini. Dah. Oke, aku bilang. Cuman saya mau nyalon DPR atau DPR provinsi dapil kota. Oke, kalau oke itu oke. Oke. DPR, iya, calon DPR. Saya udah siap menyalon DPR RI dari Partai Golkar karena Partai Golkar tidak ada kursi. Nggak ada kursi. Nggak ada kursi di DPR RI. Nggak ya, Pak, ada, ya? kosong. Golkar nggak ada kursi ya? Kosong. Oh, oke. Nah udah, akhirnya saya Pak Rohidin terpilih benaran menjadi ketua DPD Golkar Provinsi di Sentika. Nah, saya memang bergabung di Golkar. Bergabunglah di Golkar. Saya mengusulkan untuk menjadi anggota DPR RI. Oke, Pak Rohidin sudah oke. Sudah diutus saya mau ikut Orpis, orientasi di Jakarta. Di Jakarta. Waktu itu Pak Ahmad Doli Kurniawan yang isi. Nah, di dalam perjalanan Pak Rohidin ngasih tahu, tidak jadi ke DPR RI. Kenapa? Karena Pak Soleh langsung ke pusat. Dari DPD dia mau jadi anggota DPR RI. Udah saya terima, aku bilang nggak apa-apa kalau Pak Soleh. Begitu. Tapi waktu dimusyawarahkan ada saya, ada Pak Soleh, ada Linda, ada beliau, ada Pak Samsu. Ya, tapi kalau udah masih enggak apa-apa gitu. Masukkan empat. Udah kalau Pak Soleh ada, apa lah udah. Jadi turun tingkat. Oke. Saya nyalon di kota. Pak Rohidin tanya lagi, tetap di kota atau seluma? Tetap di kota, aku bilang. Konsisten di kota. Dan bismillahirrahmanirrahim insyaallah dapat. Nomor urut berapa saat itu, Pak? Saya tidak pilih nomor urut. Iya, saat itu nomor berapa, Pak? Nomor 8. Malah nomor 8. Nomor 8. Karena Dapil 1 nomor urut 8. nomor urut 8. Dan yang nanya, kok nggak pilih? Nggak usah. Karena orang Nggak bukan penting. cari bukan itu. Iya. Yang penting orang siapa yang Siapa? calon. Betul. Nah, Oh, jadi PD saja, Pak? ya, jadi orang ada yang nomor 4, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Enggak. Oh, Aku nggak bilang, mikir? Nggak usah. Aku nggak mikir nomor. Nah, aku bilang memang kaya Tuhan itu. Yang penting itu kalau tidak nomor 1 kan nomor 4, nomor terakhir. Nomor terakhir nomor 8. Nomor 8. Oh, Pak, kok nomor 8? 8 itu terakhir ya, Pak ya? Nomor terakhir. Oke. Nomor terakhir. Nomor 1 kan kuotanya 8. Iya. Nomor 8. Nah, nomor 8. Ya gimana? Pak Samsu bilang, "Dang, tidak dong." Enggak, aku bilang. "Kasih nomor berapa aja, enggak apa-apa." Nomor 8. Oke, mantap. Oh, jadi nggak mikirin nomor waktu itu ya, Enggak, Pak, ya? saya bukan mikirin nomor. Iya, Saya mikirin menang. Ya kan? Pak, jabatan di Golkar saat itu nggak ada? Wakil ketua. Wakil ketua ya? Oke. Oh iya, waktu itu saya kok langsung jadi wakil ketua orang baru ini. Iya, benar. Wakil ketua? Wakil ketua. Setelah Pak Rohidin terpilih sebagai ketua DPD? Iya, saya itu ketua apa? Pak Rohidin, Heeh. Pak Imron, Pak Asnawi, saya. Saya orang nomor 4. Pikir kok saya baru masuk bergabung nomor 4. Mikir saya kan ya biasa anggota lah paling tidak mungkin ya wakil-wakil sekretaris gitu, belum masuk gitu. Udah masuk wakil ketua. Alhamdulillah masuk wakil ketua dan saya mikirin menang. Dibilang lah waktu itu kan ada yang nyalon, ada Ibu Linda, saya, Pak Asnawi Alamat, ada Ucok Biru, saya. Nah, dia bilang perang bintang, aku bilang. Dapil situ ya, perang bintang ya, Pak? Ya, tapi kalau nggak perang bintang nggak menang dong. Iya. Ya. Oke. Pak Amsil kan pernah nyalon di Seluma. Tapi bintangnya dia sendiri, lainnya kopral, nggak menang. Nggak. Ini suara. Kan ini gotong royong suara. Ya. Ya kalaupun berpacu dalam melodi, sepanjang nyanyinya beda-beda nggak apa-apa kan. Oh gitu, berpacu dalam melodi, nyanyinya beda-beda. Nyanyinya beda-beda, Oke. ya kan? Iya. Oh ini begini. Wah, kemarin hebat. Saya pikir banyak orang perang bintang. Saya katakan, berperang itu tidak hanya dengan kopral. Iya. Ya kan? Berperang itu harusnya bidannya para bintang. Iya, Nah, yang melaksanakan di lapangan itu prajurit biasa. Prajurit, gitu. iya. Udah. Lalu, Pak? Udah. Saya bilang sama istri saya, nomor 8 wajib menjadi nomor 1. Insya Allah berdoalah. Nah, bismillah. Nah, pokoknya gerilya terus ini. Saya targetkan 5 kecamatan aja, udah sebanyak-banyak. Apa aja tuh? 5 kecamatan saja, Bapak. Karena akan ngulang lagi, nggak usah kasih tahu ya. Sementara saat itu Dapil 1 itu berapa kecamatan, Pak? Anunya, Pak? 8 ya? 9. 9 ya? 9 kecamatan, 67 kelurahan. Jadi Bapak fokus di 5 saja? Nah, jadi ya sudah sosialisasi segala macam. Jadi tiap ketemu sama Pak Rohidin,
itu angkanya udah naik tinggi tuh, dan lanjutkan tuh. Oh, insya Allah, udah. Udah peperangan ini. Saya sering sepanggung pesta dengan Pak Edison Simbolon. Tapi saya menganggap kalau dengan partai lain itu tidak rivalitas. Malah partai sendiri yang rival. Mitra kerja. Nah, kalau dengan partai sendiri ini tempat bertanding balapan. Iya. Nanti siapa nanti yang bisa mendahului di tikungan dan itu konsisten, itu yang bisa bertahan. Itulah berpacu dalam melodinya tadi ya Pak ya. Berpacu dalam melodi. Artinya kalau berpacu dalam melodi udah sama-sama teknik maupun vokalnya udah bagus ya. Nah, tinggal nyanyinya yang beda-beda. Lalu udah di akhir cerita saya lihat, banyak itu di bawah tuh si A menang. Saya bilang kalau saya belum bisa menyatakan menang kecuali KPU menyatakan saya suara lebih. Iya. Kalau suara Golkar pada saat itu udah 32 ribuan. Suara Golkar ya. Pas di kecamatan baru nampak. Nah, karena saya udah tahu ini dari nantilah kita lihat. Nah, dikumpulkan di kota. Nah, saya tanya sama Irwan, kepala KPU. Udah udah jauh selisihnya dia. Sudah jauh tadi. Udah 600-an selisihnya, dia bilang jauh selisih. Padahal saya udah tahu ini kan, saya pura-pura nggak tahu aja. Nah, pas di provinsi udah nggak berubah lagi, selisih lah 611 suara. Saat itu Bapak meraih? Saya hampir 9.000. 9.000 ya? di Golkar di dapil tersebut mendapat berapa? 32.000. 32.000. Berapa kursi jadinya Pak? Hanya satu. Satu ya? Nggak ada dapat bonus. 32.000 hanya satu kursi. Dengan hitungan sekarang 1, 3, 4, 5, 7 itu kan. Kan bagi 1, bagi 3, bagi 5, bagi 7. Cuma yang paling penting kan kuota partai dulu yang masuk. Iya, 32. Karena kalau kuota partai nggak masuk, sama saja nggak ada yang akan duduk. Iya. Nah, makanya tadi harus berpacu dalam melodi dengan nyanyi yang beda-beda kan gitu ya. Ya, betul gitu. Itu jadi akhirnya terpilih walaupun nomor urutnya tadi nomor urut 8. Ya. Dan Terakhir. itu saya kira memang bukan kebenaran, itu izin Allah saya harus dapat nomor 8. Dan itu nomor hoki. Nomor hoki itu Pak? Nomor hoki nomor 8. Ya. Di mana-mana. Nggak ada ujungnya Pak? Anda kata di pesta nomor urut itu saya belum nomor urut 8, masih ada nomor 6, saya tetap tulis nomor urut 8. Oh, gitu. Kan pesta itu tulis kita baru 7 atau 6. Saya enggak, saya langkai nomor urut 8. Itulah saya anggap ini anugerah. Kenapa saya bilang anugerah? Secara rasional, secara matematik nggak masuk. Karena apa? Iya. Jumlah mata pilih sekitar 190.000 mata pilih, yang milih mungkin ya sekitar 160.000. Iya. 126 calon dari seluruh partai, diminta hanya 8. Jadi peluang itu hanya 8 orang. Di dapil 1 itu ya Pak? Dapil 1 ini. Iya. Dari sekian artinya 120.000 lah ya, kalau kata yang memilih ya Pak. Yang memilih 120.000. 120.000. 126 calon, diminta hanya 8. Hanya 8 probability kemungkinan yang akan dapat. 8. Apa enggak ide gila? Ya betul. Ya kan? Makanya saya bilang ini Tapi kenapa Bapak PD? Itu kan dapilnya perang bintang, kenapa mesti PD Bapak? Orang bilang begini, Bapak mungkin sekda keempat yang tidak akan menang menjadi calon bintang. Dan saya tidak perlu sebut orangnya ya. Sekda si A, sekda si B, sekda si C. 3 sekda sebelumnya itu gagal terus Pak kalau maju. Ya kan? Nah, tapi saya itu tadi orang bilang saya hobi adu judi. Karena saya pernah nyalon wali kota lawan Halik Effendi. Pernah nyalon wali kota itu Pak? Kalah Saat itu belum pilkada. Belum. Kalah tipis, kalah 2 suara. Oh. Dia itu diintervensi Pak Hasan Zain, Pantai Gubernur. Saat itu masih PNS Bapak? Masih. Oh, masih. Maju ya? Karena dibilang begini, di umum saya baca di koran LP, siapa yang berani melawan LP ini? Saya. Cuma 2 suara Pak? Jadi Pak Iskandar Dayo, ya benar aja. Siapa promotor yang nggak saya sebut kan? Orang punya perkebunan besar. Udah, start dari angka sekian, tidak perlu saya sebut lah kan. Saya naik 25. Set, udah dia pakai sudah, oke, udah 7 ribu. Nggak kuat? Kuat, cuman maksudnya gini, kalau menggunakan apa namanya, yang kertas ke bank itu apa namanya? Memo? Bukan, yang kasih satu-satu kasih bisa saja, cuma waktunya depan. Nah, beliau pakai gula itu. Tapi bohong yang dia kosong kan, kalau saya sebenarnya itu.
Tapi saya pikir saya udah besar loh, harga Kijang Innova berasa cuma 32 juta. Terus. Ya, star di atas itu. Iya. Ya, nah, itu. Starnya di atas itu. Iya. Ya kan? Oh. Dan lain-lain lagi. Udah, oke, dah selesai. Ada lagi perlombaan di Seluma. Saya melawan Muhammad Effendi. Untuk bupati? Bupati Seluma. Saya datang sama dia, gimana? Beliau setuju. Tapi begini, kalau saya menang dukung, kalau kamu menang saya dukung. Oke, salaman. Nah, calon lagi. Habis lagi banyak itu, tinggal kebun 10 hektar lagi. Nakal banget. Kalau itu saat itu masih PNS juga masih ya? PNS, ya kan? Cuman saya kan gitu, enjoy aja. Cek orang rumah, demam dia kan, karena banyak duit keluarga. Karena 3M gitu dia. Udah, waktu itu selesai, udah kosong. Anak masuk ke tinggal kebun 10 hektar lagi di Pering Baru. Sisa itu? Ya, itu sisanya lagi. Nah, masih bisa pertarungan di Seluma itu? Ya. Lain, kalau yang duit cash sudah, kecuali mobil satu sama itu lagi dah. Pengen nakal banget gitu. Udah selesai. Jadi inilah endingnya saya masuk ke politik. Tapi saya berpolitik praktis bukan hanya ini ya. Ini yang menjadi anugerah saya pikir, karena ini ide gila. Gitu kan. Karena sebelumnya saya pernah nyalon wali kota. Lawan Halik Effendi. Iya. Enak. Kemudian pernah nyalon sama orangnya semua. Nah, jadi sudah nyoba untuk politik praktis udah dua kali sebelumnya. Dan habis-habisan juga ya. Mengiring gubernur mencalon ini, ya kan? Ini sudah 2 kali, 3 kali, ya kan? Nah, 4 kali dengan Pak Ruhidin tadi. Pak, izin balik ke belakang. Hubungan sama Agus Rin bagaimana, Pak? Secara pribadi biasa saja. Tapi kalau secara politik tidak ya. Medan perjuangan sudah berbeda. Maka ketika dia mencalon dia tidak menghubungi saya. Yang terakhir. Karena sudah saya bilang, medan perjuangan politik sudah berbeda, kasih tahu aja. Dan tidak perlu menghubungi saya. Di urusan politik. Tapi kalau urusan pribadi? Urusan pribadi beda. Okay. Karena saya pasti tidak. Saya akan tegak lurus kepada Partai Golkar. Calon saya Ruhidin Mersa. Enggak akan bisa diubah-ubah lagi. Termasuk keluarga besar, dan saya akan menjadi tim pemenangan Pak Ruhidin. Dengan biaya sendiri. Akhirnya enggak. Oke, tadi kita flashback nostalgia, sekarang ke depan. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Tapi sangat cepat. Ya. 2024. 2 tahun 2023, 2024 udah sangat dekat ya. Dan dekat. Nah, artinya kalau secara pemilu proses tahapannya sudah mulai. Enak. Karena 240 ini. Nah, secara ini udah mulai. Tapi mungkin untuk pemilu lokal, pemilihan legislatif ini Mei udah dimulai. Berarti kita DPR sudah mulai menganggarkan untuk pemilu itu 2023 untuk 2024 ya kan? 2024. Ya. Target personal. Apakah cita-cita di 2019 yang tidak tercapai mau ke DPR RI itu mau diperjuangkan lagi di 2024 atau masih betah? Yang jelas saya belum akan berhenti berpolitik. Iya. Ya, yang jelas. Karena begini ya, saya secara etis ini kan saya sudah berpartai. Oke. Secara berpartai ini artinya kebijakan itu ada di partai. Ada di partai. Nah, banyak orang nanya wartawan termasuk keinginan lah Pak, ya, keinginan. Lah kalau keinginan saya tetap itu tadi eksis di politik. Karena saya merasa sampai saya ini tidak ada sakit yang fatal di diri saya, bukan soal mati ya. Iya. Kalau mati urusan Tuhan. Tidak. Kalau urusan mati itu tidak tua tidak muda, itu urusan Tuhan. Ya. Kapan dia mau selesai urusan. Oke, kok ya. Bukan itu Pak. Enggak, maksudnya gini, artinya saya masih merasa 2024 masih kuat, itu masih ya. Masih energik lah. Nah. Masih energik kan saya bilang tadi, masih energik kok. Jadi apakah? Jadi saya tetap akan berpolitik, melanjutkan perjuangan politik di Partai Golkar, melanjutkan Partai Golkar, dan kemanapun Pak Ruhidin mau nanti saya tetap akan dukung dia. Oke. Ya. Nah, saya akan mengikuti kebijakan partai, tapi saya tetap akan berpolitik, berada di partai politik. Dan saya mengharapkan kepada banyak orang, ya, termasuk para cendekiawan agama, kalau bisa ya ikutlah di partai politik, karena melalui jalur partai politik lah tangan kita bisa sampai untuk membuat kebijaksanaan yang pro rakyat. Untuk Bapak sendiri, ini jadi jawabannya tetap normatif seperti itu, gaya politisi bahwa ngikutin partai gitu. DPR RI enggak? Karena saya udah ngajukan kemarin untuk DPR RI tampaknya. Tapi enggak. Kecuali kepala daerah? Siapa tahu?
Kepala daerah itu tadi saya bilang tadi saya. Karena kalau DPR saya udah ngajukan di rapat. Oke. Nah, berarti Pak Saleh masih maju. Masih maju. Yang kepala daerah nampaknya masih belum dapat sinyal. Nah, oleh karena itu saya. Tapi ada keinginan. Politisi Pak, Ya. Kepala daerah ya. Ada keinginan. Tapi yang pasti di legislatif ikut dulu karena memang kepala Syarat. daerah ya untuk Syarat. Ya. Artinya kenapa? Setiap legislatif atau yang ada Alek yang sekarang, caleg yang sekarang, anggota legislatif Alek sekarang ini mau nyalon kepala daerah, dia tetap harus mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Maksudnya agar tidak kehilangan kursi. Betul. Ya, nah, jadi kan berkompetisi dengan sesama teman, nanti dapat kursi, baru kita dapat tiket mau kemana. Mau tiket mau kemana. Ya. Jadi Bapak perjuangan step awal dulu di pemilihan legislatif Februari 2024 dulu ya Pak ya. Lantas apakah dapat sinyal untuk ke kepala daerah? Ya, hanya Tuhan yang tahu. Tapi boleh juga Pak Kombes itu kan? Ya. Oke. Kalau kansnya bagaimana Pak Kombes? Saya mengambil ada 4 kuadran. 4 kuadran, oke. Ya, Apa aja? Ya. Kuadran 1? Ya, kuadran 1 tadi udah kita centang. Gitu, Oke. Ya. Kalau ibarat kuadran keuangan itu kalau S berarti kita sebagai tenaga kerja. Nah, kalau apa namanya? Kalau I itu employee, berarti kita sebagai tenaga kerja. Kalau kuadran kedua masih kiri semua nih ya. S itu small employee, berarti kita bisnis sendiri kecil-kecilan tapi kita masuk dalamnya. Kemudian kedua kita bisnis, berarti uang kita menghasilkan uang untuk kita. Kemudian termasuk investasi yang I, juga kita berarti kita di bidang properti, kita keluarkan uang banyak dulu untuk berinvestasi baru uang. Nah, sekarang kuadran ini saya anggap sama. Artinya kuadran pertama itu tadi saya udah menyatakan tetap akan di politik. Atau, kemudian kuadran bawahnya lagi mau kemana? Saya udah menyatakan mau ke DPRI. Ini sudah zero yang ini, udah kosong. Tinggal 2 lagi. Ini kemananya? Ada dua lagi. Nah itu saya akan ikuti. Kecuali saya ada terobosan sendiri, itu sangat rahasia kan gitu. Ada terobosannya Pak? Ya kita partai politik itu kan tidak tunggal. Betul. Ya kan? Nah, kalaupun misalnya Golkar, tetap aja harus menggandeng orang lain. Betul. Anggaplah suara sekarang Golkar sekarang 7 kursi, tetap aja mengambil orang lain. Di kota juga hanya 4 kursi, tetap aja menggandeng orang lain. Nah, perjalanannya ke depan tuh itu tadi kita fokus kepada kepentingan masyarakat dulu. Tidak saya tidak mau mendahului kebijaksanaan partai. Kita berpartai karena saya wajib semua enggak bisa begitu. Partai nanti akan menilai bahwa mana yang akan baik untuk dimajukan, mana yang tidak baik dimajukan, dan semuanya itu akan lebih baik untuk kita semua. Tapi ide ini tadi saya bilang tadi, ini adalah anugerah karena ide saya yang lakukan ada ide gila. Berarti kita tunggu ya, Tribuners. Ini terobosannya ini kan tadi sempat dimention tentang masalah terobosan dan kejutan tadi. Siapa tahu masih 2 tahun lagi ya Pak? Masih 2 tahun lagi. Terobosan dan kejutan itu bisa saja secara mendadak. Yang penting relasi harus dijalan menjamin sampai sekarang. Ya, itu penting. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Kombes atas insight-nya, lantas juga tentang cerita perjalanannya dan kisi-kisinya tentang 2024. Oke. Jadi ya kita tunggu nih bagaimana politisi senior ini, tokoh kawakan ini geraknya kemana nih? Kan seperti itu Pak Kombes. Tapi kuncinya itu tadi, mesin TLB itu tidak ada gunanya jika tidak ada jaringan yang menghubungi ke rumah-rumah. Mesin TLG? Tenaga listrik. Tenaga listrik, ya Pak. Oke. Kalau mesinnya berdiri begitu saja, tidak disambungkan dengan jaringan, tidak ada gunanya. Itu falsafahnya. Nah, oleh karena itu artinya kita apapun itu dengan siapa saja, dengan rakyat itu mau miskin, mau kaya, mau dia tukang sapu, mau dia cleaning service, apa segala macam itu, mau tua, mau muda, mau janda, mau cantik, tua, gadis, mau siapa aja, kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Jaringan tadi. Artinya kita harmonis saja kepada semua. Kalaupun ada orang membicarakan kita tidak bisa stop dia. Biarkan saja berlalu. Yang penting kita tetap melangkah, dayungkan saja sepedamu itu. Berangkat aja terus, nggak peduli. Ya. Bismillah, berangkat. Karena nggak bisa. Karena juga begini, apalagi seperti itu. Orang bicarakan kita begini, Pak, nggak apa-apa.
Kita nggak bisa stop dia. Iya. Maju terus dia berbuat baik, sedekah, nggak apa-apa. Kita nggak bisa juga membuat orang lain itu semuanya suka sama kita. Nggak ya, bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena orang lain punya pemikiran Ya, dia sendiri. punya pemikiran sendiri, latar belakang pendidikan beda, mungkin segala macam beda. Ya. Nah, yang penting harus kita berada di 4 kuadran tadi. Baik. Nggak boleh tinggal itu. 4 kuadran. Itu dia. Ya. Itu tadi Tribuners, panjang sekali obrolan kita bersama Bapak Dr. Andes Haji Sumardi MM, biasa disapa Pak Kombes. Ya. Sekali lagi kita tunggu Oke. gebrakan Pak Kombes. Kita lihat untuk di 2020. mana dia muncul. Itu dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.